Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini sangat berbeda dengan video sebelumnya karena saya akan mengajarkan edukasi tentang saham kembali. Yaitu ada 6 jenis saham yang perlu Anda koleksi di pasar. Tapi ini ada disclaimer. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nama emiten, tapi bukan berarti ini adalah ajakan membeli. Bukan. Ini bukan berarti Anda harus membeli saham ini, juga bukan. Tapi saya ambil nama emiten tersebut untuk contoh kasus dari jenis-jenis saham yang ingin saya edukasikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi disclaimer ya, bukan berarti ini ajakan terus Anda harus beli saham ini, dan saya juga tidak di-endorse apapun. Ini disclaimer yang saya ingin tekankan di sini ya. Ini sekali lagi harus diperjelas. Baik, nah ada 6 jenis saham apa saja setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, jadi sahabat SP30 yang saya cintai, di sini ada 6 jenis saham yang perlu Anda analisa, baik fundamentalnya, PBV-nya, Anda juga harus perlu analisa. Nah, saya kenapa jarang membuat konten saham karena ya kita tahu sendiri, belakangan saham itu banyak sekali artis-artis mengendorse saham dan sebagainya. Ujung-ujungnya artis tersebut dituduh melakukan pump and dump. Kalau saya tidak, saya murni edukasi. Ya, sekali lagi ini edukasi ya guys, bukan ajakan untuk membeli emiten tersebut. Saham yang pertama adalah saham blue chip. Nah, what is blue chip? Perusahaan yang punya revenue, market cap, dan reputasi yang sangat tinggi. Contohnya adalah jelas BBCA, emitennya ya, Bank BCA. Kelebihannya risiko kerugian relatif rendah, produk dan layanannya dikenal oleh banyak orang. Tapi kekurangannya market share-nya sudah besar, jadi ekspansi relatif lebih lambat, kemudian valuasi saham relatif lebih mahal dibanding jenis saham yang lain. Kalau Anda beli BBCA tahun 2000, ceritanya lain, oke? Yang kedua, saham growth atau saham yang sedang bertumbuh. Perusahaan yang bertumbuh secara signifikan dan berpotensi besar, contohnya adalah ACES, yaitu Ace Hardware. Kelebihannya potensi mendapatkan gain besar jangka panjang, serta emiten berpotensi menjadi market leader. Tapi kekurangannya adalah cukup risiko beberapa emiten masih dalam masa pertumbuhan dan dividen yang dibagikan relatif sedikit. Karena mungkin perusahaan harus ada laba yang ditahan, retained earning. Dari laba yang ditahan tersebut mungkin untuk ekspansi usaha atau perusahaan punya strategi apa sehingga tidak boleh sembarangan agresif membagikan dividen. Yang ketiga adalah saham dividen. Saham dividen adalah perusahaan yang rutin berbagi banyak keuntungan ke kamu. Contohnya DMAS, yaitu Delta Mas. Kelebihannya persentase dividennya jauh lebih besar dari jenis saham yang lain dan pendapatan dan keuntungan perusahaan masih relatif bagus. Tetapi kekurangannya adalah biasanya kurang mengejar ekspansi bisnis walaupun tidak semua emiten, serta menjelang periode tertentu harga sahamnya bisa saja turun, tidak semua emiten ya. Nah, yang keempat adalah saham cyclical. Saham cyclical adalah perusahaan yang dapat keuntungan besar secara musiman. Jadi dia tidak konsisten setiap bulan, tapi secara seasonal. Contoh mungkin jual produk-produk musiman. Contohnya PTBA, yaitu Bukit Asam. Mungkin kalau lagi panen emas kali ya, atau mungkin lagi panen nikel atau panen apa, mungkin itu kan nggak setiap hari ada ya, jadi musiman. Kelebihannya ada siklus naik dan turun harga saham yang polanya bisa dianalisa, dan yang kedua bisa memberikan keuntungan banyak jika kamu membeli di harga dan waktu yang tepat. Kekurangannya relatif sulit dapat pertumbuhan besar dalam jangka panjang, dan yang kedua harga sahamnya bisa jatuh drastis saat cycle-nya turun. Jadi kita harus paham betul. Yang kelima adalah saham defensif. Saham defensif itu perusahaan yang akrab di telinga kita, sudah tidak asing karena produk-produknya sering kita pakai di pasaran. Contohnya TLKM atau Telkom, atau contohnya JSMR atau Jasa Marga. Nah, biasanya kelebihannya tidak rugi besar di saat pasar sedang bearish, cocok untuk pelindung portofolio saat pasar bearish, dan yang kedua jarang terpengaruh item, tren atau isu tertentu. Tapi kekurangannya, kenaikan harga saham bisa relatif lebih rendah daripada jenis saham lain di saat pasar sedang bullish. Volatilitas biasanya rendah, jadi keuntungan Anda relatif lebih sedikit dan tidak terjadi di semua emiten.
Dan yang keenam, saham diskon. Nah, ini yang paling disukai oleh orang. Yaitu perusahaan yang bagus namun valuasinya harganya diskon. Jadi tidak sedang di dalam harga pasar. Contohnya saat ini ya, bukan sebagai acuan beli lo ya, yaitu CIMB Niaga atau BNGA. Harganya, sahamnya berpotensi naik lagi, penentuan valuasi dan risiko bisa kamu tentukan sendiri. Tetapi kekurangannya kemungkinan untuk salah analisa cukup besar untuk pemula dan belum tentu mengalami kenaikan yang cepat. Nah, di sini saya cuma ingin memberikan edukasi bahwa ada terjadi karakteristik besar di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Dan karakteristik ini berbeda dengan masyarakat di India atau negara maju seperti Amerika. Kalau di India mungkin dengan jumlah yang masuk lebih besar, mereka itu sangat lebih ke arah investor. Jadi mereka itu kalau pakai produk apa, mereka suka, mereka beli sahamnya, mereka mengkoleksi sahamnya. Karena dia percaya dengan produk itu dan kenapa kok saya nggak menabung sahamnya aja. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia ini masih mayoritas lebih dari 95% itu masih trader. Jadi mereka itu sangat berharap beli pagi, jual sore, BPJS. Dan akhirnya mereka tidak pernah mengkoleksi saham itu dalam jangka panjang. Dan mereka rela rugi 10-20% hari itu untuk dia memakai uangnya untuk mengkoleksi saham lain lagi yang masih berpotensi bisa lebih tinggi lagi. Itulah yang menjadi masalah besar di Indonesia. Makanya konten-konten edukasi kayak saya ini, saya selalu mengatakan I'm an investor, I'm not trader. Tapi sekali lagi, trader itu profesi. Saya tidak menyalahkan trader, profesi. Itu profesi. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda tuh punya penghasilan tetap, tapi uangnya diinvestasikan untuk emiten-emiten bagus di jangka panjang. Ya, jadi demikian ini bukan sekali lagi saran, bukan ajakan, tapi murni edukasi dengan contoh emiten yang saya bagikan. Bagaimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komen, sekaligus ini edukasi untuk jangka panjang. Marilah kita menjadi bangsa yang cerdas, dan saya percaya generasi muda sekarang akan lebih cerdas. Barang apa yang Anda sukai, tabunglah saham daripada perusahaan tersebut. Ini kita dukung perusahaannya, kita dukung produknya. Di jangka panjang Anda akan bisa mengkoleksi sahamnya dan Anda bisa menjadi pemilik daripada perusahaan tersebut. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya dan salam hebat luar biasa.